Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surahmat, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, akan mempresentasikan Khittah Muhammadiyah 1938-1940. Langkah atau lebih dikenal dengan Khittah Muhammadiyah tahun 1938 sampai 1940 di bawah kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur ini dikenal dengan 12 langkah Muhammadiyah. Kiai Mas Mansur merupakan pahlawan nasional yang di zaman Jepang menjadi salah satu dari tokoh 4 serangkai bersama dengan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Apa itu khittah? Khittah artinya garis besar perjuangan. Khittah itu mengandung konsepsi atau pemikiran perjuangan yang merupakan tuntunan, pedoman, dan arah perjuangan. Hal tersebut mempunyai arti penting karena menjadi landasan berpikir dan amal usaha bagi semua pimpinan dan anggota Muhammadiyah. Garis-garis besar perjuangan Muhammadiyah tersebut tidak boleh bertentangan dengan asas dan tujuan serta program yang telah disusun. Apa landasan 12 langkah Muhammadiyah ini? Rumusan 12 langkah Muhammadiyah ini dilandasi Quran Surat Al-Ankabut ayat 69, Quran Surat Al-Hujurat ayat 7-8, Quran Surat An-Nisa ayat 135, Quran Surat Al-Anfal ayat 46, Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Di samping itu terdapat beberapa hadis. Ringankanlah dan jangan menyusahkan. Gembirakanlah dan jangan membikin orang lari. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu ialah yang paling bagus budi pekertinya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Dan hadis beruntunglah orang yang meneliti aib atau kesalahan dirinya sendiri daripada meneliti aib orang lain. Hadis riwayat Firdaus. Apa saja langkah 12 Muhammadiyah itu? Dari pertimbangan dalil-dalil tersebut tadi, Hufz Bestur Muhammadiyah menetapkan langkah sebagai berikut. 1. Memperdalamkan masuknya iman. 2. Memperluaskan paham agama. 3. Memperbuahkan budi pekerti. 4. Menuntunkan amalan intiqad. 5. Menguatkan persatuan. 6. Menegakkan keadilan. 7. Melakukan kebijaksanaan. 8. Menguatkan majelis tanwir. 9. Mengadakan konferensi bagian. 10. Mempermusyawarahkan putusan. 11. Mengawaskan gerakan jalan. 12. Mempersambungkan gerakan luar. Langkah yang pertama yaitu memperdalamkan masuknya iman. Hendaklah iman ditabligkan, disiarkan seluas-luasnya, diberi riwayat dan dalil buktinya, dipengaruhnya, dan digembirakan hingga iman itu mendarah daging, masuk di tulang sumsum, dan mendalam di hati sanubari pada anggota Muhammadiyah semuanya. Langkah kedua, memperluaskan paham agama. Hendaklah paham agama yang sesungguhnya atau murni dibentangkan seluas-luasnya, diujikan dan diperbandingkan
sehingga para anggota Muhammadiyah mengerti dan meyakinkan bahwa agama Islam yang paling benar, ringan, dan berguna hingga merasa nikmat mendahulukan amalan keagamaan itu. Langkah ketiga, memperbuahkan budi pekerti. Budi pekerti hendaklah diterangkan dengan jelas tentang akhlak terpuji atau mahmudah dan akhlak tercela madmumah, serta dibahas dalam penerapan akhlak terpuji dan menjauhkan akhlak tercela sehingga amalan warga Muhammadiyah dan warga non-Muhammadiyah berbudi pekerti yang baik dan berjasa. Langkah keempat, menuntunkan amalan intiqad. Hendaklah senantiasa melakukan perbaikan diri kita sendiri, self-correction, dalam segala usaha dan pekerjaan itu. Buah penyelidikan perbaikan itu dimusyawarahkan secara khusus untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan mudarat. Langkah kelima, menguatkan persatuan. Hendaklah menjadi tujuan kita menguatkan persatuan organisasi, mengokohkan pergaulan persaudaraan, mempersamakan hak, dan memerdekakan lahirnya pikiran-pikiran kita. Langkah keenam, menegakkan keadilan. Hendaklah keadilan dijalankan semestinya, walaupun terhadap diri sendiri, dan ketetapan yang sudah seadilnya dan dipertahankan di mana juga. Langkah ketujuh, melakukan kebijaksanaan. Dalam gerak kita, tidaklah melupakan hikmat kebijaksanaan yang disendikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kebijaksanaan yang menyalahi kedua pegangan itu haruslah dibuang, karena itu bukanlah kebijaksanaan yang sesungguhnya. Langkah ke-8, menguatkan majelis tanwir. Tanwir mempunyai pengaruh besar dalam kalangan organisasi Muhammadiyah dan menjadi tangan kanan yang bertenaga di sisi pengurus pusat Muhammadiyah. Karenanya, wajiblah tanwir diperteguh dan diatur sebaik-baiknya. Langkah ke-9, mengadakan konferensi bagian. Untuk mengadakan garis yang tentu dalam langkah-langkah dan perjuangan kita, hendaklah diadakan musyawarah-musyawarah, terutama untuk hal yang khusus dan penting, seperti usaha dakwah Islam di seluruh Indonesia dan lain-lain. Langkah ke-10, mempermusyawarahkan putusan. Agar dapat meringankan dan memudahkan pekerjaan, hendaklah setiap putus mengenai tiap-tiap majelis atau bagian dimusyawarahkan dengan pihak yang bersangkutan sehingga dapatlah mentanfidkannya untuk mendapatkan hasil dengan segera. Langkah ke-11, mengawaskan gerakan jalan. Pandangan kita hendaklah kita tajamkan, mengawasi gerak kita yang ada di dalam Muhammadiyah, baik mengenai yang sudah lalu, yang masih berlangsung, maupun yang akan dihadapi. Langkah ke-12,
mempersambungkan gerakan luar. Kita berdaya upaya untuk menghubungkan diri dengan pihak luar, seperti persyarikatan-persyarikatan dan pergerakan-pergerakan lain di Indonesia dengan dasar silaturahim, tolong-menolong, dan segala kebaikan dengan tidak mengubah asas masing-masing, terutama perhubungan dengan persyarikatan dan pemimpin Islam. Demikian penjelasan tentang 12 langkah Muhammadiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.